Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama Destiananda, yang kedua ada Mufidah, yang ketiga ada Sofana Dwi Lestari, dan yang keempat saya sendiri Syifa Aulia Nurullah. Kami akan mempresentasikan materi statistika pada bab analisis varian atau ANAVA satu jalur. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Jadi apa itu analisis varian? Analisis varian adalah prosedur perhitungan yang mencoba menganalisis varian dari responden atau hasil perlakuan dari setiap kelompok data dari variabel independen. Analisis varian membandingkan seluruh variabel yang diteliti sekaligus sehingga dapat memperkecil kesalahan yang mungkin terjadi dibandingkan dengan menggunakan uji T. Analisis varian merupakan perluasan dari uji T karena dapat melakukan pengujian perbandingan 3 atau lebih variabel penelitian sekaligus. Pengujian uji T yang dilakukan berulang-ulang sangat tidak efektif dan akan menyesatkan peneliti karena terjadi peningkatan resiko kekeliruan tipe 1, yaitu seharusnya menolak hipotesis nol yang benar menjadi tidak terkontrol. Misalnya, peneliti menghendaki keputusannya dilakukan pada tingkat kepercayaan atau TK sebesar 95%, kemudian melakukan sejumlah uji T masing-masing pada alfa 0,05. Hal ini dapat terjadi pada peluang atas resiko kekeliruan tipe 1 pada penelitiannya secara keseluruhan lebih besar dari alfa yang digunakan. Setiap pengujian hipotesis atau uji T dilakukan pada perangkat data yang disampel secara acak dan independen. Maka besarnya peluang kekeliruan tipe 1 bagi suatu penelitian adalah P pangkat N, di mana P adalah alfa atau peluang pada setiap pengujian hipotesis dan N adalah jumlah seluruh pengujian hipotesis. Peneliti melakukan 4 kali uji T secara independen, masing-masing dengan tingkat kepercayaan atau TK sebesar 95% atau 0,95, maka peluang untuk kekeliruan tipe 1 atas keseluruhan adalah sekitar 0,95 pangkat 4 sama dengan 0,8145 atau sekitar 81%. Dengan demikian, peluang atas resiko kekeliruan tipe 1 jika menggunakan uji T sebanyak 4 kali adalah sekitar 19% dan bukan 5% seperti yang diharapkan. Semakin banyak menggunakan uji T secara berulang-ulang mengakibatkan semakin menurun tingkat kepercayaan. Oleh karena itu, perlu digunakan uji analisis varian atau ANAVA. Nah, analisis varian atau ANAVA juga dapat digunakan untuk menguji keefektifan suatu faktor yang terjadi pada lebih dari 2 kelompok data. Nah, keefektifan faktor terhadap sejumlah kelompok data menyebabkan rata-rata kelompok data berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, varian dapat digunakan untuk menguji adanya perbedaan rata-rata di antara sejumlah kelompok data. Nah, di sini ada contoh pengujian perbedaan rata-rata. Penggunaan pupuk pada 4 macam tanaman padi, yaitu tanaman tanpa pupuk X1, diberi pupuk sedikit X2, diberi pupuk sedang X3, dan pupuk cukup X4.
maka terdapat 4 kelompok yakni X1, X2, X3, dan X4. Hasil panen tanaman padi masing-masing kelompok menghasilkan varian dalam kelompok. Tanpa menggunakan pupuk, rata-rata hasil panen setiap kelompok adalah sama atau hampir sama, sehingga rata-rata hasil panen di antara kelompok kira-kira sama dan varian antara kelompok adalah 0 atau kecil sekali. Nah, apabila pupuk efektif, maka hasil panen pada tiap-tiap kelompok akan berbeda sehingga rata-rata hasil panen di antara 4 kelompok itu dapat dilihat dari varian. Varian dalam kelompok tidak berubah atau hampir tidak berubah karena setiap anggota kelompok memperoleh pupuk yang sama. Tiada, sedang, sedikit, dan cukup. Varian antar kelompok berubah karena panen pada tiap kelompok berbeda. Perbedaan rata-rata kelompok ini dapat dilihat dari perubahan varian antara kelompok terhadap varian dalam kelompok. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ananda Cumairo ingin melanjutkan presentasi dari Teh Syifa. Dari populasi penelitian yang independen diambil sampel secara acak dari populasi N1, N2, sampai seterusnya dan sampai N3. Maka tampak dalam penyajian tabel Anaya sebagai berikut. Ini sebagai contohnya ya guys, yang seperti sudah dijelaskan oleh Teh Syifa. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok seterusnya, kelompok K, seperti nomor 1, Y11, Y12, Y1, Y1K gitu. Terus analisis varian menggunakan perhitungan jumlah kuadrat dalam kelompok JKD, jumlah kuadrat antara kelompok JKA, dan jumlah kuadrat total JKT. Derajat kebebasan DK rata-rata sama dengan 1. DK total sigma N, DK pembilang sama dengan K-1. Dan DK penyebut KN dikurang 1 atau N kurang K. Jika kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak sama besar jumlah sampelnya, maka DK penyebut KN kurang 1 menjadi N kurang 1. Bentuk analisis varian dalam bentuk rumusan adalah F, varian antar kelompok per varian dalam kelompok, sama dengan JKA atau K kurang 1 JK per JKD atau N kurang K sama dengan SA kuadrat per SD kuadrat. Untuk memudahkan perlu disusun dalam daftar analisis. Varian analisis menggunakan data sampel, yaitu tabel ANAVA 1 jalur. Ada sumber varian, DK, JK, RJK, S pangkat kuadrat, sama F. Antar kelompok K kurang 1 JKA, JKA atau K kurang 1 sama dengan SA kuadrat. Terus kalau dalam kelompok DK-nya KN kurang 1, JK-nya JKD, RJK-nya JKD dikurang N kurang K sama dengan SD kuadrat. F-nya itu SA kuadrat per SD kuadrat, totalnya N kurang 1. Terus untuk perhitungan yang diperlukan untuk mengisi tabel ANAVA adalah jumlah kuadrat simpangan atau biasa disebut jumlah kuadrat JK. Dapat dihitung dengan rumusan JK sama dengan sigma X kuadrat sama dengan sigma X kurang X kuadrat, atau JK sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Perhitungan ANAVA memerlukan 3 buah jumlah kuadrat JK, yaitu jumlah kuadrat total JKT, jumlah kuadrat antar kelompok JKA, dan jumlah kuadrat dalam kelompok JKD.
serta derajat kebebasan DK untuk masing-masing jumlah kuadrat. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan tete-tete yang lainnya. Total memiliki hubungan antara jumlah kuadrat antar kelompok dan jumlah kuadrat dalam kelompok. Hubungan antara jumlah kuadrat dalam kelompok dengan jumlah kuadrat antar kelompok yaitu jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. Derajat kebebasan dalam kelompok sama dengan derajat kebebasan total dikurangi derajat kebebasan antar kelompok. Hubungan antara jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat dalam kelompok dan jumlah kuadrat antar kelompok yaitu jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok ditambah jumlah kuadrat antar kelompok. Derajat kebebasan total sama dengan derajat kebebasan dalam kelompok ditambah derajat kebebasan antar kelompok. Dari hubungan tersebut, tidak perlu menghitung semua jumlah kuadrat, cukup hitung dua jumlah kuadrat yang diperlukan. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung masing-masing jumlah kuadrat, baik jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar kelompok, atau jumlah kuadrat dalam kelompok, serta masing-masing derajat kebebasan jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total sama dengan jumlah data kuadrat dikurangi jumlah data kuadrat dibagi banyaknya data, atau jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok ditambah jumlah kuadrat antar kelompok. Jumlah kuadrat antar kelompok sama dengan jumlah data ke 1 kuadrat dibagi banyaknya data ke 1 ditambah jumlah data kedua kuadrat dibagi banyaknya data kedua ditambah seterusnya ditambah jumlah data kelompok kuadrat dibagi banyaknya data kelompok dikurangi jumlah data kuadrat dibagi banyaknya data, atau jumlah kuadrat antar kelompok sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat dalam kelompok. Jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan jumlah data kuadrat dikurangi jumlah data ke 1 kuadrat dibagi banyaknya data ke 1 ditambah jumlah data kuadrat dikurangi jumlah data kedua kuadrat dibagi banyaknya data kedua ditambah seterusnya ditambah jumlah data kuadrat dikurangi jumlah data dalam kelompok kuadrat dibagi banyaknya data dalam kelompok, atau jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. Derajat kebebasan masing-masing jumlah kuadrat adalah derajat kebebasan total sama dengan banyaknya data dikurangi 1. Derajat kebebasan antar kelompok sama dengan banyaknya kelompok dikurangi 1. Derajat kebebasan dalam kelompok sama dengan derajat kebebasan total dikurangi derajat kebebasan antar kelompok sama dengan banyaknya data dikurangi banyaknya kelompok. Beberapa istilah yang digunakan dalam analisis varian yaitu S2 sama dengan varian, ST kuadrat sama dengan varian total, SD kuadrat sama dengan varian dalam kelompok, SA kuadrat sama dengan varian antar kelompok, JK sama dengan jumlah kuadrat, JKT sama dengan jumlah kuadrat total, JKD sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok, JKA sama dengan jumlah kuadrat antar kelompok, X sama dengan data, sigma X sama dengan banyaknya data ke 1 ditambah banyaknya data kedua ditambah seterusnya ditambah banyaknya data kelompok. DK sama dengan derajat kebebasan, DKT sama dengan derajat kebebasan total, DKD sama dengan jumlah kuadrat dalam ini tipe harusnya derajat kebebasan dalam kelompok, DKA derajat kebebasan antara kelompok, N banyaknya data, K banyaknya kelompok, NK sama dengan banyaknya data di dalam kelompok ke K, XK sama dengan data di dalam kelompok ke K, N sama dengan data ke 1 ditambah data kedua ditambah banyaknya data sama dengan banyaknya data ke 1 ditambah banyaknya data kedua ditambah seterusnya ditambah banyaknya data ke K. Pengujian ANOVA 1 jalur. Pengujian ANOVA 1 jalur menggunakan satu faktor yaitu memiliki beberapa level atau kategori dengan menguji apakah terdapat perbedaan dalam varian antara berbagai macam perlakuan. Uji faktor ini disebut juga dengan uji ANOVA desain random keseluruhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mufidah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh pengujian ANAFA untuk satu jalur. Seorang guru yang juga peneliti ingin menguji 4 macam metode mengajar dalam mata pelajaran sains. Nah, keempat metode tersebut adalah metode tanya jawab atau X1, ceramah X2, diskusi X3, bermain peran X4, dan demonstrasi X5. Nah, pengujian hipotesis yang akan dilakukan terhadap populasi melalui sampel acak serta memenuhi persyaratan. Pengujian hipotesis dilakukan terhadap rata-rata pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Hipotesis statistik yang akan diuji adalah H0 berbanding dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. H1 berbanding dengan ada salah satu tanda sama pada rata-rata yang berbeda. Setelah mencoba kelima metode mengajar pada mata pelajaran sains dan kemudian dilakukan pengukuran untuk mengetahui kemampuan siswa, maka diperoleh data sebagai berikut. Di sini terdapat tabel skor kelima metode mengajar sains. X1 di sini yaitu metode tanya jawab, X2 metode ceramah, X3 metode diskusi, X4 metode bermain peran, dan X5 metode demonstrasi. Di sini dari tabel diperoleh N1 sama dengan 5, yaitu 10, 9, 9, 6, dan 6. N2 atau jumlah data di kelompok 2 ini ada 5 juga, yaitu 11, 9, 7, 7, dan 7. Untuk N3 atau jumlah data yang ada di kelompok 3 sama ada 5 juga, yaitu 16, 16, 14, 13, dan 12. X4 atau nilai jumlah banyaknya data di kelompok 4 ada 5 juga, yaitu 23, 21, 20, 20, dan 17. Begitu juga dengan N5, jumlahnya yaitu 5, 26, 24, 22, 20, dan 20. Untuk total X atau sigma X-nya itu adalah 365. Nah, ini itu didapat dari sigma X1 ditambah sigma X2, sigma X3 ditambah sigma X4, dan tambah sigma X5. Jadi 40 ditambah 41 ditambah 71 ditambah 101 ditambah 112, maka hasilnya adalah 365. Untuk sigma X kuadrat, di sini adalah hasil kuadrat dari sigma X ini. Jadi hasil kuadrat dari 365 adalah 6.299. Hipotesis statistiknya yaitu H0 berbanding dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. H1-nya itu berbanding dengan ada salah satu tanda sama pada rata-rata yang berbeda. Nah, ini tadi tabelnya ya. Selanjutnya, derajat kebebasan atau DK. Di sini ada DKT, DKA, dan DKD. DKT itu adalah derajat kebebasan total, yaitu rumusnya N dikurang 1, sama dengan N itu adalah jumlah keseluruhan data. Tadi kan N1, N2, N3, N4, dan N5 itu totalnya sama-sama 5 ya. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, jadi sama dengan 25. Dan dikurang 1. Jadi 25 dikurang 1 sama dengan 24. Ini adalah hasil dari DKT atau derajat kebebasan total. Nah, untuk DKA atau derajat kebebasan antar kelompok, rumusnya adalah K-1. K di sini maksudnya adalah jumlah kelompok. Tadi kan diketahui di soal bahwa kelompoknya itu ada 5, yaitu metode mengajar diskusi, tanya jawab, ceramah, bermain peran, dan demonstrasi. Jadi K-nya itu ada 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, ini DKA-nya atau derajat kebebasan antar kelompoknya, yaitu 4. Nah, untuk derajat kebebasan D itu dalam kelompok, rumusnya adalah DKT dikurang dengan DKA. DKT tadi kan 24, dikurang dengan DKA-nya itu 4. Jadi 24 dikurang 4 sama dengan 20. 20 ini adalah derajat kebebasan dalam kelompok atau
dekade. Selanjutnya kriteria pengujiannya yaitu taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Derajat kebebasannya itu 4 dan 20. Nah, 4 itu tadi ya diperoleh dari derajat kebebasan antar kelompok yaitu 4. Dan 20 ini adalah derajat kebebasan di dalam kelompoknya yaitu 20. Jadi nilai kritis untuk F tabel adalah F dengan alfa 0,05 dan DK 4 dan 20 yaitu 2,87. Nah, ini tuh dapat diperoleh dari tabel di halaman 347. Nah, di sini. Maka karena DKA-nya itu 4 atau V1 ya di sini V1-nya itu 4 dan V2 atau DKD-nya itu 20, maka diperoleh F tabelnya itu adalah 2,87. Selanjutnya ke perhitungan jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total yaitu rumusnya sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Nah, jumlah kuadrat totalnya itu berarti sigma X kuadrat itu kan tadi diketahui 6.299 dikurang sigma X yaitu 365 dikuadratkan dibagi dengan N. N-nya itu tadi ya jumlah semua data di sini yaitu ada 25. Jadi hasil dari JKT ini adalah 970. Selanjutnya JKA atau jumlah kuadrat antar kelompok. Rumusnya adalah sigma X1 dikuadratkan dibagi N1 ditambah sigma X2 kuadrat dibagi N2 sampai seterusnya. Sampai sigma XK dikuadratkan dibagi NK dikurang dengan sigma X dikuadratkan dibagi N. Nah, selanjutnya dimasukkan ya data dari tabel ini. Sigma X1-nya itu adalah 40 dikuadratkan dibagi dengan N1-nya itu 5 ditambah sigma X2 41 dikuadratkan dibagi dengan N2-nya 5. Selanjutnya sigma X3 dikuadratkan 71 kuadrat dibagi dengan N3-nya 5 ditambah sigma X4 101 dikuadratkan dibagi dengan N4 yaitu 5 dan ditambah dengan sigma X5 yaitu 112 dibagi dengan N5 yaitu 5 dikurang dengan sigma X tadi ya 365 dikuadratkan dibagi dengan N total N semuanya itu adalah 25. Selanjutnya ini hasil dari 40 kuadrat dibagi 5 sama dengan 320 ditambah 41 kuadrat dibagi 5 sama dengan 336,2 ditambah 71 kuadrat dibagi 5 sama dengan 1008,2 ditambah 101 kuadrat dibagi 5 sama dengan 2040,2 ditambah 112 kuadrat dibagi 5 hasilnya adalah 2508,8 dikurang dengan 365 dikuadratkan dibagi 25 yaitu 5329. Nah, hasil dari perhitungan ini adalah 884,4. Nah, ini adalah hasil dari JKA atau jumlah kuadrat antar kelompok. Selanjutnya, mencari JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, rumusnya itu adalah JKT atau jumlah kuadrat total dibagi dengan dikurang dengan JKA atau jumlah kuadrat antar kelompok. Nah, JKT-nya itu tadi 970 dikurang JKA-nya itu 884,4, maka hasilnya itu adalah 85,6. Nah, ini adalah hasil dari JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, setelah menghitung jumlah kuadrat tadi ya, maka dimasukkan ke dalam tabel ANAFA satu jalur ini. Di sini ada sumber varian, DK atau derajat kebebasan, JK atau jumlah kuadrat, RJK rata-rata jumlah kuadrat, atau
S kuadrat itu variansi, lalu ada F. Nah, di sini DK antar kelompok atau derajat kebebasan antar kelompoknya itu, DKA-nya itu adalah 4. Nah, 4 ini diperoleh dari K-1, rumus DKA. DKA atau derajat kebebasan antar kelompok. Hasilnya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk untuk DK atau derajat kebebasan dalam kelompok, rumusnya itu adalah N-K. N itu jumlah total banyaknya data dari soal tadi, yaitu 25 dikurang K. K itu jumlah kelompok, yaitu 5. Jadi 25 dikurang 5 sama dengan 20. Nah, untuk DKT atau derajat kebebasan total, rumusnya adalah, maaf ini salah, harusnya N dikurang 1, bukan N dikurang A ya. Bukan N dikurang K, tapi N dikurang 1, yaitu N itu 25 dikurang 1 sama dengan 24. Untuk jumlah kuadrat, tadi ya sudah dihitung di slide sebelumnya nih. Ya, nih JKA. Tadi kan jumlah kuadrat nih JKA, jumlah kuadrat antar kelompok yaitu 884,4. Dan JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompoknya itu adalah nih 85,6. Selanjutnya RJK atau rata-rata jumlah kelompok, jumlah kuadrat atau S kuadrat varians ya maksudnya. Rumusnya adalah JKA atau jumlah kuadrat antar kelompok dibagi dengan K-1. JKA-nya itu 884,4 dibagi K-1, K-nya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sama dengan hasilnya 221,2. Untuk varians yang D yang dalam kelompok, yaitu JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi N-K. Jumlah kuadrat kelompoknya itu 85,6 dibagi N-K 25 dikurang 5 ya. N itu 25 dikurang K-nya 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya adalah 4,28. 85,6 dibagi dengan 20, yaitu 4,28. Nah, untuk hasil uji hipotesisnya atau F-nya itu, rumusnya adalah SA kuadrat dibagi SD kuadrat. SA itu adalah varians antar kelompok kuadrat, varians antar kelompok dibagi dengan SD kuadrat, yaitu varians dalam kelompok. Nah, SA itu SA kuadrat ini tuh diperoleh dari ini nih tadi ya, RJK ini maksudnya adalah varians antar kelompok 221,2. Nah, untuk SD kuadrat atau varians dalam kelompok yaitu 4,28. Maka hasilnya itu adalah 51,68. Berdasarkan perhitungan varian, diperoleh nilai F hitung itu lebih besar daripada nilai F tabel. Tadi kan F hitungnya itu di 51,68, sedangkan F tabelnya adalah 2,87. 2,87. Nah, maka tidak dapat menerima H0 pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Jadi keputusannya adalah berdasarkan hasil nilai F pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, disimpulkan bahwa ada rata-rata yang berbeda pada kelima metode mengajar sains yang digunakan. Ya, terima kasih. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada salah satu anggota kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.